Guys, kamu pernah gak sih ngerasa nemu tempat tinggal yang kayaknya terlalu murah untuk ukuran kota yang besar gitu? Yang kalau kamu pikir-pikir harga sewanya itu kayak udah gak masuk akal. Dan biasanya kalau sesuatu itu udah murah banget, entah itu kos, kontrak-kontrakan, ataupun apartemen, selalu ada harga lain yang harus kamu bayar. Dan hari ini aku akan bacain dan juga bawain ya cerita dari Bima, seorang kepala keluarga muda yang cuma pengen cari tempat tinggal yang dekat dengan kantornya. Tapi yang dia dapetin bukan rezeki, tapi tempat yang menyimpan sisa-sisa malam paling tragis yang pernah terjadi di sana. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok Kisah Epic Horror Kamu, Aku, Kita bareng aku Rafti Betriswa. Dan hari ini aku akan ceritain pengalaman yang dikirim langsung dari email Kerok kami dari guest Kerok yang bernama Bima, penonton setia dari Kerok. Dia adalah seorang suami sekaligus ayah dari satu orang anak yang mengalami sendiri gimana rasanya tinggal di kontrakan murah yang ternyata adalah bekas kejadian penghilangan nyawa begitu. Cerita ini terjadi sekitar 2022-2023 setelah pandemi pertama selesai dan waktu semua orang lagi berusaha nyari tempat tinggal ke dekat tempat kerja karena banyak sekali PHK dan juga banyak keluarga pinggiran kota yang balik lagi ke pusat kota gitu. Kontrakan yang Bima tempati itu terlalu murah guys. Ya terlalu murah dan ternyata murahnya bukan tanpa sebab. Kita langsung aja, let's go. Bima buka ceritanya guys. Waktu itu kondisi ekonomi keluarganya lagi pas-pasan. Nah, dia baru aja pindah kerja ke pusat kota. Sementara kos-kosan sekitar kantor tuh mahal semua gitu. Sampai suatu ketika, suatu sore, dia lihat iklan kontrakan di aplikasi marketplace gitu. Rumah petakan murah, aman, strategis, bisa untuk keluarga katanya. Harga 600.000 per bulan. Di kota sebesar itu harga segitu benar-benar menggoda ya. Dan Bima langsung survei nih bareng istrinya yang bernama Lala. Kontrakan itu berada di sebuah gang kecil yang agak masuk ke dalam. Suasananya sepi tapi nggak terlalu menyeramkan lah. Bangunannya deret gitu ya, mirip petakan jadul. Waktu pertama kali masuk, Bima bilang tuh tempatnya bersih, catnya juga baru, lantainya juga kinclong. Tempat tinggalnya ditempati aja mas, kata ibu kontrakan itu. Tapi ada satu hal janggal. Ibu tadi terlalu cepat mengiyakan setiap permintaan Bima. Mau diskon? Dikasih. Mau masuk cepat? Dikasih. Mau bayar DP kecil juga? Boleh banget. Kayak dia pengen Bima tinggal aja secepatnya di situ gitu. Bahkan dia bilang nih, nggak usah lihat unit lain mas, yang ini paling bagus, cocok buat keluarga kecil. Waktu itu Bima seneng banget ya. Tapi Lala bilang pelan nih, jadi jalan pulang nih. Tadi pas aku masuk kamar mandi, aku tuh kok ngerasa kayak ada yang merhatiin ya. Bima pikir itu cuma perasaan lah. Toh mereka butuh tempat tinggal segera kan ya. Hari pertama pindah, semuanya normal. Anak mereka namanya Rehan ya happy-happy aja. Malam pertama juga ya aman-aman aja. Tapi sebelum tidur, Bima sempat lihat bekas goresan panjang di sisi kusen pintu. Nah seolah-olah ada benda tajam ditarik dari atas ke bawah secara berulang-ulang. Dia tanya istrinya, ini bekas lama kali ya? Lala jawab singkat, entahlah. Malam kedua mulai gaduh ya guys ya. Menjelang tengah malam, Bima dan Lala lagi nonton TV nih. Tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar suara benda jatuh keras banget, brak gitu. Dan Bima langsung cek nah ke dalam. Tapi kamar mandi itu kosong. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa yang jatuh, nggak ada siapa-siapa di sana. Sejak malam itu, kontrakan itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Bima cerita, justru anaknya Rehan lah yang paling dulu merasakan kejanggalan. Suatu pagi, Rehan bilang nih sambil makan, "Mah, semalam omnya dateng ya?" Lalu Lala bingung lah ya, om siapa? Yang di kamar mandi mah, yang duduknya nungging di pojok.
Ketika itu juga Lala langsung pucat. Bima spontan nengok nih ke istrinya. "Rehan, kamu mimpi ya?" tanya Bima. Tapi anak itu jawab dengan santai, "Enggak, dia liatin aku lama, terus dia hilang." Bima mulai nggak tenang lah ya. Siangnya nih, Bima cerita ke salah satu pemilik warung dekat kontrakannya. Waktu Bima sebut nomor unit kontrakannya, mbak warung itu tiba-tiba berhenti nyendokin nasinya ya. Terus nanya, "Mas, tinggal di nomor ujung itu?" "Iya." Mbak itu cuma bilang, "Oh." Lalu dia buru-buru nyerahin pesanannya dan bilang dia harus nutup warung cepat. Nah, sejak saat itulah tiap Bima lewat, muka mbak warung itu kayak penuh kasihan gitu. Dan malam berikutnya, suara-suara mulai muncul. Jam 1 pagi, Bima dan Lala mendengar suara orang berlarian kecil di lorong kontrakan gitu. Tak 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 tak. Tapi begitu Bima buka pintu, lorongnya sepi, guys. Semua lampu dimatikan, angin pun hampir nggak ada. Malam ketiganya lebih parah lagi. Rehan nangis kejer tengah malam. Bima lari ke kamar anaknya. Rehan duduk ketakutan sambil bilang, "Ada yang sembunyi di bawah kasur." Bima langsung cek kasur mereka, model dipan kayu yang agak tinggi gitu ya guys ya. Bima jongkok, kemudian mengangkat spray dan melihat kegelapan pekat. Dia mau nyorot pakai lampu HP nih ya. Tiba-tiba Rehan teriak, "Jangan masuk Pak, dia ngintip." Bima membeku dong ya. Dia bilang nih, dia langsung tutup selimut anaknya dan tidur di sampingnya sampai pagi. Nah, besoknya Lala cerita sesuatu yang bikin bulu kuduk Bima makin merinding dan dia makin bingung, guys. "Bim, kamu semalam bangunin aku ya? Kamu berdiri di depan pintu sambil bilang, 'Udah tidur?' Hah? Enggak." Lala langsung menutup mulutnya sendiri gitu ya. Karena malam itu Lala melihat sosok setinggi Bima berdiri di depan pintu kamar sambil memegang lehernya sendiri gitu. Hari Minggu, Bima nih duduk di depan kontrakannya guys, sambil nyuapin si Rehan. Nah, tiba-tiba satu-satunya tetangga yang pernah kelihatan yaitu seorang bapak-bapak berusia sekitar 50-an gitu, duduk di kursi plastik sebelahnya. "Mas, saya mau ngomong sesuatu, tapi jangan bilang siapa-siapa kalau saya bilang," gitu. Bima langsung merhatiin. Bapak itu tanya, "Kontrakan Mas murah banget ya?" Bima ngangguk, "Iya Pak, emang kenapa?" Bapak itu narik napas panjang dan dia bilang, "Unit itu sebenarnya dulunya ditempati oleh 2 orang laki-laki Mas. Mereka temenan, tapi sering banget ribut dan suatu malam ada pertengkaran besar. Warga dengar kursi kebanting, ada yang teriak minta tolong." Nah, jantung Bima mulai kencang guys. Keesokan paginya warga nemuin salah satu laki-laki itu tergantung di kamar mandi. Tapi Mas, Bapak itu berhenti sebentar. Polisi bilang itu penghilangan nyawa. Ada tanda-tanda perkelahian. Lantai kamar mandi penuh dengan darah dan korban ditarik ke sana setelah dianiaya. Bima diem, gak bisa ngomong apa-apa. Dan yang lebih serem lagi, bapak itu bilang pelan, "Kejadian itu terjadi di sudut kamar mandi yang sama dengan yang anak Mas lihat." Bima langsung mengingat kata-kata Rehan guys. "Om yang nungging di pojok." Tiba-tiba Lala teriak dari dalam kontrakan, "Bima!" Bima lari masuk. Lala berdiri kaku sambil nunjuk ke tembok kamar mandi. Dan di sana, cat yang tadinya putih bersih berubah jadi coklat kemerahan. Kayak bekas noda yang merembes dari dalam tembok guys. Bukan cat di atas permukaan, tapi kayak sesuatu yang dulu pernah ada dan sekarang muncul kembali ke permukaan. Dan Rehan nangis, Lala gemeteran, dan di antara noda itu ada jejak bekas cakaran 5 garis yang memanjang dari atas ke bawah. Persis seperti kusen pintu yang Bima lihat di hari pertama pindah guys. Malam terakhir terjadi kejadian yang bikin mereka pergi tanpa sempat mengunci pintu. Jam 2 pagi, TV di ruang tamu tiba-tiba hidup sendiri. Channel yang muncul bukan TV modern, tapi snow noise, kayak TV tabung rusak yang padahal TV mereka itu udah digital guys. Di saat yang sama, kamar mandi mendadak mengeluarkan bau besi yang sangat menyengat, persis kayak bau darah segar guys. Bima bangun dan perlahan melangkah ke arah kamar mandi dan dia nyalain lampu. Lampunya kedap-kedip, lantainya basah, bukan air,
cairan merah. Lala teriak, "Bima, jangan masuk!" Tapi terlambat. Dari pojok kamar mandi, sosok lelaki muda merangkak keluar pelan-pelan, kepalanya miring, lehernya memar kehitaman seperti bekas jeratan, matanya kosong, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. "Kau bukan dia, kau gantiin." Sosok itu lompat ke arah Bima, tapi entah gimana sebelum tubuh itu menyentuhnya, semua lampu kontrakan menyala bersamaan lalu meledak kecil. Plak, 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 suara itu menghilang seperti asap. Bima langsung gendong Rehan, tarik Lala, dan mereka bertiga kabur tanpa sepatu, tanpa barang, tanpa apapun, guys. Saat mereka keluar lorong kontrakan, semua pintu unit lain tertutup dengan rapat. Tapi Bima yakin ada banyak mata ngikutin mereka dari balik celah-celah pintu dan juga ventilasi. Dan keesokan harinya, pemilik kontrakan menelpon, "Mas Bima, barangnya nggak diambil. Sayang loh, Mas." Bima cuma jawab, "Bu, itu rumah nggak layak ditempati." Dan pemilik itu tertawa pelan, guys. Agak nggak normal gitu ya. "Loh Mas, makin banyak yang mau kok, yang penting murah." Ih, Bima langsung matiin teleponnya, dan sejak saat itu dia janji nggak akan pernah lagi tergiur harga murah atau yang bahkan paling murah sekalipun. Itu pemilik kontrakan ngawur ya. Dan itu dia, guys ya, kisah dari Bima dan juga keluarganya yang hampir jadi pengganti korban penghilangan nyawa di sebuah kontrakan murah. Itu pemilik kontrakan kok rada-rada error ya. Udah tahu kondisinya kayak gitu malah tetap dijual dengan harga yang murah. Itu jahat kayak gitu tuh. Itu siapa sih kayak pengen dikasih tahu gitu ya, tapi ya sudahlah, karena emang info dari Mas Bima ini ya cuma boleh diinfokan tapi nggak boleh dikasih tahu lokasinya. Ya walaupun aku kasihan ya kalau ada keluarga-keluarga yang lain juga yang ikut ke sana, tapi kita doain aja semoga yang tinggal di sana nggak digangguin lagi gitu ya. Itu tadi juga pengingat buat kita ya, kadang sesuatu yang bersih, dicat baru, dan harganya itu menggiurkan justru menyimpan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, guys. Dan masa lalu itu suka balik lagi ke siapapun yang tinggal di tempat tersebut. So thank you buat kalian yang udah dengerin cerita Kerok hari ini dari awal sampai akhir cerita. Terima kasih sekali lagi juga buat kalian yang udah ngikutin Kerok dan setia sama Kerok dari awal munculnya Kerok di bulan Mei sampai sekarang gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton, udah dengerin, tapi belum like, belum komen, belum subscribe. Yuk di komen, di like, di subscribe dulu. Dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload cerita-cerita baru. Semangat dari kalian lah yang bikin aku makin semangat bikin video untuk nemenin kalian hari-hari kalian. Di hari yang galau, hari yang gabut, hari yang penuh dengan tekanan pun sekalian. Saat kalian makan, saat kalian berangkat ke kantor, pulang kantor, ataupun malam minggu kalian yang sendu, boleh banget juga dengerin cerita aku atau dengan pasangan kalian denger cerita ini. Thank you sekali lagi buat kalian yang punya cerita-cerita horor yang mau kalian bagikan. Boleh loh, ceritanya dikirim aja ke kami di kerok053@gmail.com, itu email kami. Dan juga boleh cerita di bawah di kolom komentar, nanti aku baca. Oke, sampai ketemu ya di next Kerok. Dan aku Resti Beatrice pamit, see you, bye-bye. Bye.